Hai, ketemu lagi di konten 2 SKS Belajar Arsitektur. 2 sesi kritik dan seputar belajar arsitektur. Ini kayaknya ngetiknya sekalian nih, karena masih jenuh setelah presentasi kuliah hari ini. Akhirnya sudah deh sekalian aja kita bikin video beberapa tik yang seperti pikiran juga. Oke, jadi di topik yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang penting nggak sih sebuah rumah itu punya ruang tamu. Yang pertama kita akan bahas ruang tamu itu apa sih. Ruang tamu ya ruang tamu. Artinya mereka dikhusus sebuah ruangan yang memang dikhususkan untuk pengunjung. Ini kita bicara konteksnya rumah ya, ruang tamu yang ada di rumah. Jadi ada tamu yang berkunjung, akhirnya kita menerima tamunya di sana, kita berinteraksi dengan tamunya di sana ya, di ruangan tersebut. Jadi ya isinya ya biasanya ya sofa, meja untuk menyuguhkan makanan ya. Kurang lebih itu aja sih secara general. Jadi pertanyaannya adalah tadi tuh masih butuh nggak sih kita ruang tamu itu sekarang di era sekarang ya, apalagi yang anak milenial nih. Mari kita bahas fungsi ruang tamu itu apa ya. Jadi sebenarnya ruang tamu di Indonesia sama di luar negeri itu cukup berbeda. Bahkan di Indonesia beberapa tempat pun juga cukup berbeda. Berbeda budaya, beda lokasi itu cukup berbeda. Dan kalau di Indonesia ruang tamu itu kan biasa untuk menerima tamu ya, seperti tadi ya. Tapi kalau di luar negeri sebenarnya mereka tidak mengenal ruang tamu kebanyakan. Mereka biasanya menerima tamu itu di ruang keluarga karena biasanya untuk orang asing mereka itu cuma di teras. Ya, masa orang asing diajak masuk, cuma orang Indonesia aja sih yang berbaik hati memasukkan orang asing ke rumah mereka gitu. Hanya di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya itu di Asia ya. Itu adalah kultur Asia. Tapi kalau di luar negeri enggak, mereka biasanya ada teras, semacam teras pun kayak foyer itu juga. Mereka cuma terima tamu itu kalau asing. Sedangkan kalau yang mereka udah kenal, mereka biasanya di ruang keluarga atau di ruang tengah. Tapi juga ada misalkan ada ruang komunal, misalkan kalau kayak di apartemen gitu kan ada ruang tamu bersama gitu kan, atau di hotel. Nah, jadi kadang tuh juga gitu untuk ketemuan sama tamu juga kadang harus di luar gitu di tempat lain. Nah, pertanyaannya kedua adalah seberapa banyak kita nerima tamu sih sekarang, terlepas nih corona atau enggak gitu. Seberapa sering gitu. Mungkin kalau di kawasan kota yang tinggal-tinggal di perkotaan, terutama kayak di perumahan, bener-bener jarang. Dan lucunya adalah di perumahan itu pasti ada yang namanya ruang tamu. Padahal mereka kan jarang, mereka orangnya juga jarang tertutup sih sama tetangga-tetangga gitu. Jadi buat apa mereka punya ruang tamu gitu. Nah itu juga sih, itu kalau di perkotaan ya. Apalagi di rumah perumahan elit. Di perumahan elit memang masih terima tamu gitu. Kan mereka lebih sering untuk ketemuan di kafe gitu, di Starbucks, di tempat yang dekat sama tempat kerjanya gitu. Mereka sebenarnya sih jarang. Makanya ada beberapa perumahan elit ya, yang menggunakan konsep kayak ruang tamunya tuh kayak ruang penerima tamu, kayak resepsionis. Jadi isinya bukan sofa, tapi mereka cuma kursi doang dan ada meja terima tamu. Jadi ada meja terima tamu yang ada di situ. Isinya ya satu orang resepsionis yang berjaga. Itu kalau misalnya orangnya yang di perumahan yang cukup elit sih, cukup berada. Sedangkan kalau misalnya di kampung sih masih oke. Ruang tamu masih sering menerima tamu karena mereka kan biasanya ada acara kegiatan rutin, contohnya kayak PKK, kunjungan RT, atau kalau di kota kan udah nggak ada tuh RT-nya kan biasanya. Ada cuma kadang diwakili oleh satpam gitu kan. Tapi kalau di desa kan biasanya RT atau RW selamatan bulanan gitu kan, acara-acara yang rutin diadakan bulanan, pengajian. Nah itu juga yang membedakan ketika ditanya butuh atau enggak gitu. Jadi kalau mungkin di perkampungan atau di desa, ruang tamu tuh masih dibutuhkan loh. Apalagi lahan mereka kan luas. Rumah tuh nggak ada, rumah petak tuh kan cukup jarang. Ya meskipun ada di desa yang udah padat penduduk, tapi secara umum rumah-rumah di desa masih cukup gede-gede sih lahannya. Tanahnya juga gede. Nah itu sehingga pertanyaannya sehingga
apakah masih relevan untuk rumah-rumah milenial yang ada di kawasan perkotaan, menengah ke atas ya, terutama punya ruang tamu sih? Menurut aku udah nggak relevan karena kita orang milenial juga sering ngopi-ngopi di luar. Kita terima tamu, kita terima teman-teman juga di luar. Jadi menurut aku udah nggak sesuai sih sebuah rumah itu punya yang namanya ruang tamu buat anak-anak milenial. Nah terus kalau misalnya gak ada ruang tamunya terus tiba-tiba ada tamu ya apa? Nah kita bagi lagi tuh tamunya, jenis tamunya. Tamunya tuh orang asing atau emang yang udah kerabat deket gitu ya. Kalau emang itu orang asing kita bisa menggunakan yang namanya teras tadi untuk dijadikan ruang tamu. Nah beberapa rumah ada yang sudah membuat sebuah di teras itu ada ruang duduk gitu sehingga mereka kalau ngobrol di sana karena memang kayak di depan terasnya udah ada tamannya gitu kan jadi lebih ke terbuka. Nah mereka tuh di situ tuh biasanya kalau untuk terima tamu tuh tamunya kan nggak serombongan satu pickup nggak gitu kan paling cuma 2-3 orang jadi di teras masih cukup. Kalau emang jadi ini juga bisa ruang tamu tadi juga bisa digunakan sebagai ruang tengah gitu kan ruang keluarga. Jadi kalau misalkan kalau kita bayangin kayak di perumahan gitu ya, baru masuk tuh udah langsung ruang keluarga, udah nggak ada sofa buat terima tamu, tapi ya ruang TV, ruang kita taruh barang keluarga gitu ya. Sofa untuk keluarga gitu ya, untuk ngobrol. Jadi ruang tamu, ruang tengahnya kan jadi lebih gede, akhirnya rumah jadi nggak kelihatan sempit, karena memang tadi ruang tamu konsep ruang tamu itu udah dipecah gitu di teras sama di ruang tengah. Jadi itu salah satu tips supaya teman-teman yang berencana untuk punya rumah tapi lahannya kecil, jadi bisa tuh mengganti ruang tamu menjadi memisahkan gitu. Ya menghilangkan. Jadi mungkin itu bisa menghilangkan ruang tamu lalu di teras diberikan tempat duduk untuk terima tamu, di ruang keluarga pun juga dikonsep supaya bisa menampung jika ada tamu yang udah kerabat deket gitu. Jadi itu sih pembahasan kali ini. Ruang tamu udah nggak relevan. Ruang tamu udah nggak relevan di saat ini. Apalagi buat teman-teman milenial. Jadi itu aja untuk kali ini. Semoga bisa bikin episode berikutnya. Episode berikutnya kita akan membahas tentang rumah nih, tentang teras mungkin atau beberapa atau konsep perumahan kali ya. Ntar saya cari gitu karena kebetulan kayaknya minggu depan saya kuliah tentang perumahan. Oke, jadi terima kasih, bye bye.